Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Teman-teman, katanya ini Timur Kapace sudah ada di Indonesia ya. Dikabarkan hari Jumat kemarin Timur Kapace sudah mendarat di Bandara Internasional di Bandara Soekarno-Hatta ya, yang sudah disambut juga ditemani oleh Bang Ghazali Effendi yang katanya digadang-gadang Timur Kapace ini akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Apakah hal itu memang benar? Oke, mari kita lihat saja videonya. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Indonesia akan segera mempunyai pelatih baru. Inilah dia yang lu pada tunggu-tunggu, boy. Karena pasalah Timur Kapace di hari Jumat yang berbahagia ini terlihat sudah berada di Indonesia dan tadi sholat Jumat di Istiqlal. Ho ho. Kalau kata orang-orang sih doi liburan doang, bos. Tapi masa dari sekian banyak negara doi liburan ke Indonesia sih? Dan dari sekian banyak masjid, kenapa harus ke masjid Indonesia? Udah gak usah banyak drama. Apakah kita udah bisa bilang welcome Timur Kapace? Mari kita bahas, boy. Pakai batik sholat Jumatnya di Istiqlal. Udah kayak guru sekolah ya. Udah menggunakan batik nih Timur Kapace ini. Apakah itu tanda-tanda ya? Apakah ini tanda-tanda Timur Kapace itu akan melatih timnas Indonesia? Soalnya ini batik itu kan identik sekali ya dengan Indonesia. Lagi istirahat nih, bos. Kita anggap aja si Timur ini beneran menjadi pelatih timnas Indonesia, boy. Apakah doi adalah sosok pelatih yang tepat untuk bisa meneruskan legasinya Taeyong? Jujur banyak yang meragukan Timur Kapace sebagai seorang pelatih timnas senior, boy. Ya itu nggak salah sebenarnya, karena secara pengalaman doi hanya terbukti di Uzbekistan aja. Walaupun bener-bener mentereng banget menurut gua. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya sama Taeyong, bos. Sebelum Taeyong ini bersinar sekali di Indonesia, doi cuma melatih di Korea aja, negaranya sendiri. Tapi kita bisa lihat gimana prestasinya bersama timnas Indonesia sebelum akhirnya di susah ya. Jadi ya sosok si Timur ini bener-bener sosok yang menurut gue paling worth it. Ngomong aja dipecat gitu sama federasi gitu karena nggak cocok federasi sama Sintayong, itu aja. Mungkin ada opsi nama lain ya, kayak Paulo Bento yang udah berpengalaman banget di Asia juga, pernah di Korea dan juga Uni Emirat Arab. Tapi pertanyaannya doi mau apa agak? Dengan kehadiran Timur di Indonesia ini ya harusnya udah memperlihatkan kemauan dari doi untuk melatih Indonesia. Salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia nih. Doi di Indonesia didampingi siapa? Melatih timnas Indonesia itu kata si Bang Arul tadi pekerjaan yang paling berbahaya di dunia gitu. Apakah sebahaya itu, Bang? Fendi Ghazali, boy, yang katanya sih bakal ketemu sama orang federasi setelah ini. Tapi kayaknya sih Timur Kapace nggak akan jadi pelatih timnas, boy. Karena biasanya kalau udah kayak gini bakal ada pihak-pihak yang merasa didahului nih. Emang biasanya maunya sendiri gitu atau duluan gitu. Kalau udah didahuluin nggak mau biasanya. Kalau menurut kalian gimana nih, boy? Apakah si Timur adalah sosok yang tepat untuk melihat timnas Indonesia? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow terusnya. Bye. Sepertinya timnas Ya, kita lihat aja ya kalau sudah keduluan itu gimana gitu. Apakah ada reaksi atau gimana? Soalnya kalau misalnya kata Bang Arul tadi, katanya kalau misalnya udah keduluan dia nggak mau Kalau gua misalnya diminta siapa pilihan dari nama-nama itu yang lebih dekat dan ideal itu Timur Kapace. Kenapa? Karena Kapace ini dia dulu pemain timnas Uzbekistan 119 jadi sangat tinggi. banget Terus ya. dia mengawali karir kepelatihannya di U19, kemudian ke U23 dan ke senior. Ini semua rentetannya sukses semua nih. Sampai yang meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia untuk pertama kalinya itu bukannya Fabio Cannavaro yang baru diangkat 5 Oktober kemarin, tapi Kapace yang angkatnya. Terus usianya masih bugar, 44 tahun. Masih fresh. Masih punya rasa lapar. Ya, Kapace itu yang meloloskan timnas Uzbekistan ya, yang seniornya itu. Setelah lolos baru Uzbekistan mengambil lagi pelatih baru ya, yang kemudian Timur Kapace ini
menjadi asisten pelatih baru itu. Karena mungkin tidak mau jadi asisten, lalu Timur Kapace ini mengundurkan diri ya untuk menjadi asisten di timnas seniornya itu. Masih punya energi besar dan dia mengerti kawasan. Dan Uzbekistan ini saya kira salah satu negara Asia Barat yang sukses dalam pengembangan sepak bola usia mudanya. Mereka punya timnas kelompok umur, ingat ya, dari usia 14 tahun. 14, 15, 16, 17, 18. Mereka punya timnasnya. Walaupun di usia 14, 15 nggak ada kejuaraannya. Tapi mereka punya timnasnya. Mereka terus bina. Bahkan di U23 Ya, di Uzbek itu apa namanya, timnasnya itu diikutkan di kompetisi reguler Liga Uzbekistan. Dan itu yang sekarang kita ikutin. Di mana timnas U16 kita sekarang yang kelahiran 2009 itu diikutkan di kompetisi Elite Pro Academy. Sekarang mungkin terinspirasi dengan Uzbek karena Uzbek berhasil, U20-nya sukses, U23-nya sukses, seniornya sekarang sukses. Betul. Dan pelatih Timur Kapace ini lengkap, dia sudah lewatin semua jenjang ini dan dia tahu persis. Jadi kalau dia datang ke Indonesia, dia happy tuh ngelihat timnas junior kita ada main di liga nih, sama dong sama konsep gue yang di Uzbek. Gue tinggal nerusin aja nih. Ya masa sih ya, Timur Kapace dengan CV yang cukup bagus lah, cukup mentereng ya dibanding dengan didatangkan ke Indonesia dan membawa Indonesia masuk masuk jurang yang teramat dalam. Ya mendingan Timur Kapace ya daripada pelatih-pelatih, bukan pelatih-pelatih ya, pelatih sebelumnya gitu, pelatih sebelumnya sebelum dipecat oleh federasi ya yang kemarin-kemarin itu. Ya mendingan Timur Kapace. Mungkin pendekatannya lebih ke Sintayong ya kalau misalnya Timur Kapace ini. Cuma Timur Kapace ini di sepak bolanya itu lebih menyerang daripada bertahan. Timur Kapace sudah tiba di Jakarta. Ini adalah foto Timur Kapace, mantan pelatih Uzbekistan, setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat tadi di Masjid Istiqlal. Selain ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal, beliau juga punya agenda untuk liburan. Tapi bukan cuma liburan. Menurut info dari Profesor Effendi Ghozalis, seorang pakar komunikasi politik, beliau juga akan menjalin komunikasi dari beberapa orang di federasi. Selaras dengan itu, Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, juga menyampaikan beberapa hari yang lalu bahwa Timur Kapace adalah satu dari 5 nama yang sudah disetorkan ke Dirtek Alexander Zwier. Oke, tapi Timur Kapace udah ada di Indonesia, tapi dikabarkan wakil ketum PSSI itu kabarnya terbang ke Eropa untuk mencari pelatih dari Eropa gitu katanya. Kenapa? Kan Timur Kapace ini udah ada di Indonesia, kenapa nggak diinterview aja ini gitu? Daripada mencari-cari yang belum jelas ya. Yang belum jelas ya ini aja yang udah datang, nggak usah ngeluarin duit. Dia datang sendiri, tidak usah mengeluarkan biaya apa-apa ini, yang lebih mudah, lebih gampang kalau saya. Tapi apakah finalisasinya nanti akan jadi nama yang akan dirapatkan oleh Exco dan Ketum PSSI? Nggak ada yang tahu, cuma Pak Erick Thohir dan jajaran Exco. Terlepas dari itu, opini gue pribadi sebetulnya gue pengen pelatih yang speknya jauh di atas Timur Kapace. Karena Timur Kapace hanya memiliki pengalaman di dalam negeri Uzbekistan. Itu pun tidak dari awal sekali karena dia meneruskan pekerjaan pelatih sebelumnya. Mungkin ada nama-nama seperti ya, nama Sintayong juga dulu kan hanya melatih di dalam negeri aja, membawa timnasnya lolos ke Piala Dunia dan mengalahkan Jerman waktu itu. Itu Sintayong kan belum melatih di mana-mana lagi kecuali di Indonesia. Tapi kan hasilnya kan cukup bagus melatih timnas Indonesia, membawa timnas Indonesia lolos dari beberapa fase itu, dari round 1 sampai 3 itu kan berkat jasanya Sintayong juga itu. Paulo Bento yang pernah berpengalaman bersama Portugal dan Korea Selatan di Piala Dunia, atau mungkin ada pelatih-pelatih lain yang lebih layak dibandingkan Timur Kapace. Kalau menurut kalian gimana guys? Timur sudah layakkah menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru? Jangan lupa follow gue dulu. Komentarnya sikat.
Sinteyong dan Timur Kapatje sudah tiba di Indonesia, teman-teman. Ini dia Timur Kapatje, baru selesai sholat Jumatan di Masjid Al-Iqlal. Ya, gila ini boy. Ini juga pelatih bagus sih ya, Timur Kapatje. Tapi ya, aku mau bertanya sama teman-teman semua nih ya. Sinteyong ada, Timur Kapatje ada. Sama-samanya bagus, keduanya bagus, mengutamakan fisik, mental, dan kedisiplinan ya. Pertanyaannya, siapakah yang lebih cocok ya, yang lebih ya baik untuk menangani timnas Indonesia? Sinteyong atau Timur Kapatje? Jujur ini pilihan yang sulit. Tulis di kolom komentar. Thank you. Kalau menurut saya, kalau misalnya dibandingkan ya harus memilih satu di antara dua kayak itu, ya saya tetap pilih Sintayong ya. Kenapa pilih Sintayong tidak Timur Kapatje? Karena Sintayong menurut saya itu udah jelas ya, udah ada prestasinya di Indonesia. Tapi Timur Kapatje walaupun memang di negaranya cukup mentereng, tapi kan belum jelas, belum tentu bisa membawa Indonesia ke seperti Sintayong kemarin yang mengantarkan Indonesia ke beberapa fase di pra-Piala Dunia. Makanya saya lebih cenderung kalau harus memilih satu di antara dua, ya saya tetap pilih Sintayong. Timur Kapatje disebut sebagai pelatih dengan gaya ala Shin Tae-yong, tapi versi lebih agresif. Kapatje fleksibel dengan formasi, bisa 3 back, bisa 4-3-3, tapi satu yang pasti, tekanan tinggi dan transisi cepat selalu jadi ciri khasnya. Ia juga dikenal berani mengorbitkan pemain muda, bahkan pernah mencoba 35 pemain hanya dalam 8 pertandingan. Rekornya pun mengkilap, tak terkalahkan, tajam menyerang dan solid bertahan. Jika benar melatih Indonesia, Kapatje bisa menghidupkan kembali permainan agresif yang energik dan modern. Akhirnya sah, Timur Kapatje dikontrak 2 tahun dan dipastikan akan melatih timnas Indonesia. Gila. Breaking news guys. Menurut informasi dari media Vietnam, Bau Moi menyebutkan bahwa PSSI dikabarkan. Kok media Vietnam ya yang memberikan berita seperti ini, berita-berita dari Indonesianya mana? Berarti kalau misalnya media-media Indonesia tidak memberitakan, berarti ya belum tentu ya Timur Kapatje Timur Kapatje itu mau melatih timnas Indonesia. Mungkin ke Indonesia tuh dia hanya memang benar-benar cuma liburan aja teman-teman ya, tidak untuk menjadi pelatih timnas Indonesia ya, seperti apa yang dirumorkan oleh semua media-media dan medsos itu. Akan segera menawarkan kontrak yang berdurasi 2 tahun kepada Timur Kapatje. Timur Kapatje dianggap sebagai sosok yang sangat diunggulkan PSSI karena catatan prestasinya yang cemerlang selama menangani timnas Uzbekistan. Media Vietnam tersebut menyoroti kemampuan Kapatje yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Dan media Vietnam itu juga menilai Timur Kapatje hampir pasti akan segera menaikkan kontrak kerjasama dengan PSSI dalam waktu dekat. Kayaknya pekan depan akan diumumin nih oleh PSSI. Kata media Vietnam ya, bukan kata gua nih. Namun, Timur Kapatje juga menegaskan bahwa pembicaraan yang dilakukan belum mencapai tahap yang serius yang mengarah pada penandatanganan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya. Siapapun pelatihnya, yang penting bisa membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Semangat! Akhirnya Ya, semuanya kembali lagi ke PSSI ya. Mungkin PSSI mau memilih yang lebih baik atau mau mengembalikan citranya sebagai federasi terbaik di Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti PSSI bekerja dengan bijak ya, mengambil keputusan dengan hasil musyawarah ya. Jangan sampai mengambil keputusan hasil kerja sendiri ya. Oleh karena itu PSSI itu harus lebih selektif lagi ya dalam memilih pelatih.
Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.